Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sugiyarti, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Batam. Baik, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Sintia Desti, guru matematika di SMA Negeri 2 Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Waalaikumsalam, Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Ibu, kita sekarang ini mau membicarakan tentang pra-observasi ya, Bu, ya? Ya, Bu. Kira-kira nanti Ibu materi apa yang mau disampaikan saat observasi? Untuk materi, kebetulan materi kami sudah lanjut tentang fungsi, komposisi, dan invers, Bu. Boleh saya tahu, Bu, apa tujuan yang ingin dicapai saat melakukan pembelajaran nanti, Bu? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu tentang yang pertama untuk menentukan domain, kodomain, dan rank pada fungsi komposisi serta mampu siswanya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua ya, Bu, ya, tujuannya ya. Baik Bu. dari segi pengetahuan maupun keterampilannya ya, Bu, ya. Nah, Bu Tia, tadi kan tujuannya ada dua tuh untuk pembelajaran saat observasi. Terus bagaimana area pengembangan dalam pembelajaran yang ingin Ibu lakukan? Untuk area pengembangannya nanti mungkin ada 3, Bu. Yang pertama, saya dapat memperdalam keaktifan murid dalam menyajikan kegiatan pembelajarannya. Kemudian, kalau bisa sih pembelajarannya itu yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik dalam proses diskusi. Karena kami nanti ada kelompok, jadi mereka tampil sesuai dengan yang telah mereka bikin. Oh, baik, berarti ya. Dan yang ketiga itu nanti untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, Bu. Oh, berarti ini ya, ada 3 ya, Bu, ya. Intinya pembelajarannya ingin yang berdiferensiasi ya. Iya, Bagus sekali itu, Bu. Terus saya ingin mendengar nih, Bu, bagaimana rencana yang pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari segi strateginya, atau modelnya, atau bahkan metodenya, Bu. Untuk strategi yang saya gunakan nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswanya yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keaktifan, dan keterampilan siswanya. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi, Bu Eka. Oh, baik, Bu Tia. Jadi di sini Ibu menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE ya, Bu, ya, dalam pembelajaran. Bu Tia, nanti rencananya di dalam pembelajaran Ibu sendiri, media yang digunakan itu seperti apa? Kalau untuk media, mungkin nanti kita menggunakan PowerPoint karena anak-anak kan udah bikin PowerPoint-nya di Canva, mereka desain sendiri. Terus nanti ada LKPD, menggunakan Infocus karena mereka nanti mau tampil juga, Bu Eka. Oke, Bu, berarti medianya lebih dari satu ya. Iya. Nah, ini kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, Bu? Hari apa, jam berapa? Kebetulan besok ada jadwal, Bu, di kelas 11-2, hari Selasa, jam 9, jam 10, Bu, jam terakhir. Oke, berarti pembelajaran Ibu besok adanya di kelas 11-2 ya, Bu? Iya. Di jam pelajaran ke-9 dan ke-10. Nanti kita akan ketemu lagi di saat jam observasi pada jadwal tersebut. Dan saya akan melakukan observasi langsung terhadap Ibu, jadi saya bisa melihat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas. Oh, boleh, Bu Eka. Nanti setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas, kita ketemu lagi ya, Bu, untuk membicarakan pasca observasi seperti apa ya, yang akan ditemani oleh pengajar praktik saya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin dari sebelum kita tutup, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan dari percakapan kita hari ini? Mungkin saya akan menjadi gambaran ya, Bu, untuk nanti apa yang mau saya gunakan, media apa yang saya gunakan, nanti akan saya siapkan semaksimal mungkin, Bu.
Oke Ibu, sampai di sini percakapan perobservasi kita ya Bu. Sampai ketemu nanti di jadwal observasi. Terima kasih Bu Baik-baik, Tia. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, berarti tugas selain matematika semuanya disimpan dulu. Oke, sesuai kesepakatan kita minggu lalu, untuk lanjutan materi fungsi, yaitu hari ini materi kita tentang domain, kodomain, dan reg. Oke, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini menentukan domain, kodomain, dan reg, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian sudah bikin PPT di Canva. Jadi sekarang, sebelum tampil, yang tak masuk hari ini siapa aja? Yang tak masuk? Fitri Rahayu sakit. Hadir? Oh. Saya Naila. Oke. Tapi perwakilan tiap kelompok ada kan? Oke, sekarang untuk tampil. Kelompok Rizaldi. Rizaldi sudah selesaikan PPT-nya, Nak? Sudah, Rizaldi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengertian fungsi. Berawal dari saya, Fitri Rahayu. Saya Juliani Syaputri. Nama saya Rizaldi. Dan baiklah, selanjutnya akan saya bacakan. Pengertian fungsi. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen B. Pemetaannya seperti ini, biasa dinotasikan dengan f bagi x, f x. Pemetaan seperti ini biasanya dinotasikan dengan f memetakan x ke y atau y sama dengan fx. Selanjutnya, himpunan semua pada peta dibayangkan dari fungsi disebut daerah hasil atau range. Sifat fungsi injektif. Injektif atau satu-satu. Fungsi injektif adalah apabila setiap anggota kodomain hanya memiliki tepat satu pasangan di anggota domain. Injektif disebut juga sebagai fungsi satu-satu. Dapat disimpulkan fungsi injektif adalah ketika setiap elemen B memiliki pasangan tepat satu elemen dari A. Misalkan fungsi f menyatakan A ke B, maka fungsi f disebut suatu fungsi satu-satu atau injektif. Ada sifat fungsi subjektif atau onto. Dalam matematika, fungsi subjektif atau dikenal sebagai fungsi pada adalah suatu fungsi f dengan setiap anggota y dapat dipetakan ke anggota s, sehingga fungsi merupakan bayangan dari setidaknya satu buah anggota domain fungsi. Misalkan f adalah suatu fungsi yang memetakan A ke B, maka daerah hasil FA dari fungsi f adalah himpunan bagian dari B, atau FACB apabila FA sama dengan B, yang berarti setiap elemen di B pasti merupakan peta dari sekurang-kurangnya satu elemen.
di A, maka kita katakan F. X sama dengan A diletakkan pada lingkaran A dan Y sama dengan B diletakkan pada lingkaran B. C. X dan Y dihubungkan dengan anak panah. D. Arah anak panah menunjukkan arah relasi. E. Anak panah tersebut mewakili aturan relasi. Menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Pada diagram Kartesius diperlukan dua salib sumbu, yaitu sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal yang berpotongan tegak lurus. A. X sama dengan A diletakkan pada sumbu mendatar. B. Y sama dengan B diletakkan pada sumbu tegak. C. Pemasangan X dan Y ditandai dengan sumbu noktah yang koordinatnya ditulis sebagai pasangan berurutan dalam kurung X, Y. Selanjutnya ada domain. Dalam matematika, domain atau ranah suatu fungsi adalah suatu himpunan nilai-nilai dalam tanda kutip masukan tempat fungsi tersebut terdefinisi. Ada sebagai contoh, domain fungsi sinus adalah bilangan real, sedangkan domain fungsi akar kuadrat adalah bilangan real yang lebih besar dari 0 dalam kurung dengan mengabarkan bilangan kompleks. Pada sistem koordinat Kartesius, domain dilambangkan oleh sumbu S atau asis. Selanjutnya, kodomain. Kodomain atau himpunan tujuan suatu fungsi adalah himpunan yang semua keluaran fungsi dibatasi untuk masuk ke dalamnya. Himpunan ini adalah himpunan Y. Ayo kepada kelompok lain yang mau menanggapi presentasi dari kelompok Rizaldi. Siapa yang mau menanggapi? Atau yang mau bertanya, memberi saran, masukan, apapun itu. Tapi presentasi dari teman-temannya. Atau jangan-jangan sudah paham semua nih? Belum paham yang mana nih? Oh, udah. Udah paham nih? Yang sebelum di sini, saya mau ditanyakan Dewi. Jadi dari gambar yang sampai ke sana, teman-teman boleh tunjukkan mana yang bermain, mana yang bermain, dan mana yang range. Kan tadi kan udah pengertiannya, nanti satu dari pengertiannya yang mana domain, yang mana domain, dan yang mana yang range. Menurut kami yang di himpunan A ini di bagian A itu adalah domain. Kalau di yang himpunan B ini kolom B kolom B ini berarti kodomain dan hasilnya mungkin hasilnya yang mana range-nya? Itu dari A ke angka 1 terus kalau enggak B ke angka 2. Hasilnya range-nya kira-kira yang mana nih dari gambar tersebut? Yang mana range-nya kira-kira? Kalau untuk domain sudah range-nya yang mana? Siapa yang bisa menyebutkan yang mana range-nya? Ayo Dina. Range-nya adalah? Sebutkan. Dina, range-nya yang mana aja? Maju deh. Ya. Nih, range-nya ini. Jadi range-nya berapa aja? 1,
1, 2, 3. Saya tak masuk karena tak pernah yang bermain. Karena 4 tidak ada pasangan. Jadi rank-nya 1, 2, 3. Oke, beri aplaus untuk Nina. Makasih Nina. Kira-kira kurangnya di mana? Kurang pemahaman materinya tentang domain, kodomain, dan rank. Serta tadi belum ada contoh soalnya. Oke, sekarang kita cek satu persatu PPT yang dibikin. Kelompok Kita, yes. ya, kelompok kita Ketano. Relasi, fungsi, oke. Domain. Di sini sudah diberikan contoh soalnya. Oke, bagus PPT-nya. Yes. Iya dong. Kodomain sudah. Yang buat. Ranknya? Oh, lengkap no. Iya Bu, kami udah buat soalnya. Makasih. Kurangnya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Ibu pamit, Ibu tahu contoh bagaimana. Nah, apa Dewi? Contoh dalam kehidupan sehari-hari? Lagi. Ya itu tuh. Ya, terima kasih aja Wi. Itu. Dalam kehidupan sehari-hari Wi. Ya kan ini juga. Oke, sekarang perhatikan temannya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sekarang saya mau jelaskan tentang gimana sih contoh domain, kodomain, dan range di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan kita lihat nih, domain itu daerah asal, kodomain daerah rawan, dan range itu adalah daerah hasil. Nah, gimana contoh sehari-harinya? Kita contohkan adalah jus jeruk. Nah, untuk bikin jus jeruk ini, kan kita butuh yang namanya mesin atau alat pemeras jeruk itu. Nah, dari awalnya kita butuh jeruk. Anggaplah kodomain ini sebagai sebuah jeruk. Dan kodomain ini adalah mesin pembuat jeruk. Nah, range ini kita anggap sebagai jus jeruk yang udah kita hasilkan. Nah, sudah mengerti ya kok? Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Atau Dewi ngeblank. Mengerjakannya secara berkelompok aja. Orang dulu. Ini dia lihat waktu ya, kita nggak sempat di 18 menit. Kuisis. Satu kelompok satu aja, perwakilan aja. Makanya jadi silakan duduk per kelompok. Kis, masuk kis. Ayo duduknya per kelompok nak. Agak ada. Sudah gini aja buka waktu bisa. Kis. Markis, Oke, silakan buka akun kuisisnya, duduk per kelompok, satu kelompok cukup satu aja untuk perwakilan. Tapi jawabnya sama-sama.
Kalau tak sempat semua soal, berarti nanti hanya beberapa soal langsung Ibu akhiri. Oke, silakan join 565454. Dah? Aku udah masuk. Aku udah 11 kali baru masuk. Oke, soal selanjutnya. Jangan hiraukan detiknya. Lanjutkan pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya adalah tentang masih domain, kodomain, dan rank, tapi dalam bentuk grafik lagi. Kalau ini masih dasar-dasarnya saja, untuk mengingatkan mana yang merupakan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak, maka siapkan dulu duduk di tempatnya yang rapi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai.